Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ramdan Rasuci dengan NIM B1B1230047 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang APBN atau keuangan negara. Nah, materi ini mencakup struktur dan siklus dari keuangan negara. Presentasi materi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Nah, baik, langsung saja masuk ke dalam materinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang keuangan negara. Nah, menurut saya, keuangan negara merujuk pada semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara yang dapat diukur dengan uang. Nah, ini mencakup berbagai aspek, baik dalam bentuk uang tunai maupun uang barang. Nah, yang menjadi milik negara dan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, keuangan negara juga menjadi aspek penting dari manajemen keuangan yang mencakup berbagai hal, dari bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan publik. Nah, biasanya melibatkan perencanaan, anggaran, pengelolaan utang, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan negara tersebut. Baik, kita masuk ke penjelasan yang kedua. Nah, di slide yang kedua ini ada ruang lingkup dari keuangan negara. Baik, saya jelaskan dahulu bahwa ruang lingkup keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran pemerintah. Nih, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, hal ini meliputi pajak, pinjaman, serta kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, keuangan negara juga mencakup kebijakan fiskal dan moneter, pengelolaan anggaran, serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Nah, dengan demikian, keuangan negara tidak hanya berfokus pada aspek anggaran, tetapi juga pada aspek yang lain, gitu. Contohnya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah, baik, di dalam slide ini saya menjelaskan 4 ruang lingkup. Yang pertama, penerimaan negara, pengeluaran negara, utang dan pinjaman negara, terus yang terakhir kebijakan fiskal dan moneter. Nah, di slide berikutnya itu akan dijelaskan satu persatu. Nah, baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang penerimaan negara. Nah, penerimaan negara adalah total uang yang diterima oleh pemerintah dari berbagai sumber yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan program-program pembangunan. Nah, penerimaan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan kebijakan publik. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang penerimaan negara. Nah, selain itu juga penerimaan juga mencakup hibah yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, di dalam PPT ini saya juga memasukkan sumber-sumber penerimaan negara dari sumber domestik, kemudian juga ada juga dari sumber internasional. Nah, kita jelaskan dulu yang sumber domestik itu ada pajak, kemudian keuntungan perusahaan, kemudian meminjam bank, terus emisi mata uang, dan yang terakhir yaitu dari denda-denda. Nah, denda-denda ini biasanya diberikan kepada sesuatu yang sudah terlambat gitu. Nah, kemudian dari sumber internasional. Nah, ada pinjaman internasional, mungkin dari lembaga-lembaga internasional atau negara lain gitu maksudnya. Kemudian hadiah-hadiah. Nah, di sini dimaksudkan untuk donasi atau sumbangan dari organisasi internasional yang lain gitu, yang mungkin bisa kerjasama dengan negara yang melakukan salah satunya Indonesia gitu. Nah, yang terakhir yaitu rampasan perang. Nah, ini rampasan perang ini itu sebenarnya sudah tidak ada sekarang, tetapi masih termasuk ke dalam penerimaan negara. Nah, ini hanya berlaku untuk negara-negara yang dahulu itu perang-perang, maksudnya harta karun atau yang lain gitu. Nah, baik, jika tadi kita menjelaskan tentang penerimaan negara, nah ini kita menjelaskan tentang pengeluaran negara. Nah, di sini saya jelaskan dulu bahwa pengeluaran negara itu adalah total dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan dengan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya dan mendukung pembangunan nasional. Nah, pengeluaran ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara karena berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk penyediaan layanan dasar yang lebih baik. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan tentang fungsinya. Nah, pengeluaran negara juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Nah, di sini saya mengambil dua jenis pengeluaran negara. Nah, yang saya pilih yang pertama yaitu belanja rutin dan belanja bangunan. Nah, belanja rutin ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas umum pemerintahan, misalnya gaji pegawai dan operasional atau juga yang lain untuk jenis belanja rutin. Nah, belanja pembangunan yang kedua. Nah, belanja pembangunan ini dikhususkan untuk proyek-proyek atau infrastruktur atau layanan publik gitu, nah, supaya publik itu merasa bahwa bisa dilayani dengan adanya infrastruktur atau yang lainnya. Nah, kita masuk ke penjelasan berikutnya tentang hutang dan pinjaman negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa hutang dan pinjaman negara merujuk kepada kewajiban finansial yang harus dibayar oleh pemerintah kepada pemberi pinjaman tentunya, baik di dalam domestik maupun di internasional. Nah, di sini juga saya menjelaskan tentang dibagi dua. Yang pertama yaitu hutang yang di sini juga dikenal sebagai sovereign debt. Nah, ini adalah hutang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah. Hutang ini dapat berasal dari pinjaman domestik atau internasional. Nah, seperti tadi ya, itu sumbernya juga bisa dari domestik atau internasional gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pinjaman negara. Nah, pinjaman negara ini adalah sebuah pembiayaan yang diperoleh pemerintah dari lembaga keuangan atau investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini dari pinjaman dari negara-negara asing gitu maksudnya. Nah, kita masuk ke penjelasan berikutnya dari ruang lingkup dari keuangan negara, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini adalah sebuah strategi dari pemerintahan dalam mengelola penerimaan atau pengeluaran negara. Nah, itu kebijakan fiskal. Kemudian kebijakan moneter yaitu kebijakan ini biasanya dikelola oleh bank sentral, di mana tujuan dari kebijakan ini untuk mengatur peredaran uang atau yang lain. Nah, di sini juga ada mengatur dari suku bunga atau hal-hal yang menyangkut dari menyangkut untuk kepentingan dari bank sentral. Nah, ini kebijakan ini terkhusus untuk bank sentral gitu, utamanya begitu. Nah, baik, kita masuk ke penjelasan berikutnya. Nah, penjelasan yang tadi yaitu kan tentang ruang lingkup. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang struktur dari keuangan negara. Nah, kita harus tahu dulu apakah struktur keuangan tersebut. Nah, struktur keuangan negara itu merupakan sebuah kerangka sistematis yang mengatur pengelolaan keuangan pemerintah. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa komponen utamanya. Nah, yang pertama yaitu APBN. Adalah sebuah rencana keuangan tahunan nih dari pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, APBN juga terdiri dari belanja negara dan pendapatan negara, dan juga kita sudah jelaskan tadi. Nah, kemudian komponen yang kedua yaitu kas negara. Kas negara merupakan tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Nah, sama saja kayak tabungan untuk diri kita, tetapi ini dalam ranah negara gitu. Kemudian komponen yang ketiga yaitu utang negara. Ini mencakup semua pembayaran untuk menutup defisit anggaran. Nah, kemudian komponen yang terakhir yaitu sistem perpajakan. Nah, sistem perpajakan tadi kan sudah kita jelaskan. Nah, kemudian di sini juga saya mencantumkan mekanisme pengumpulan pajaknya. Ada 3 jenis mekanismenya. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, pajak pertambahan nilai ini
adalah pajak yang dikenakan nih atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang diterapkan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pajak properti. Nah, kita sudah tahu aja dari nama ujungnya yaitu properti. Ini adalah sebuah pajak yaitu kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah atas kepemilikan tanah dan bangunan. Kemudian yaitu pajak penghasilan. Nah, pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan kita nih yang diterima oleh individu, termasuk kita nih kayak kerja gitu. Kemudian atau badan usaha dalam 1 tahun pajak. Nah, ini juga dalam 1 tahun pajaknya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus keuangan negara. Nah, siklus keuangan negara ini merupakan bagaimana dari proses keuangan negara itu berjalan. Nah, kita lihat dari pengertiannya dulu ya, bahwa siklus keuangan negara adalah sebuah rangkaian proses dari pengelolaan anggaran yang mencakup dari berbagai hal. Yang pertama nih ada perencanaan, terus kemudian penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi tingkat lanjut. Nah, ini biasanya diikuti oleh penetapan anggaran dalam bentuk undang-undang nih oleh lembaga legislatif. Nah, setelah itu anggaran dilaksanakan sesuai alokasi yang telah ditetapkan dari awal tadi. Nah, di sini juga saya ingin menambahkan bahwa dengan demikian siklus keuangan negara merupakan suatu proses yang kompleks namun integral. Nah, dalam integral ini yang dimaksud yaitu dalam pengelolaan keuangan pemerintahnya, di mana memastikan bahwa belanja pemerintah direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan nih dengan baik. Nah, itu dari tujuan dari siklus keuangan ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang masing-masing dari siklus keuangan negara. Nah, kita masuk ke dalam siklus yang pertama nih, yaitu perencanaan anggaran. Nah, terdiri dari berbagai macam. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan. Nah, ini biasanya menentukan isu utama dan program yang harus ditangani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan analisis data sosial ekonomi. Nah, kemudian yang kedua yaitu kementerian atau lembaga. Nah, biasanya setiap kementerian menyusun rencana yang mencapai tujuan dan langkah untuk mencapai prioritas pembangunan sesuai kebijakan nasional. Nah, yang ketiga yaitu estimasi pendapatan dan belanja negara. Ini menghitung proyeksi pendapatan dari pajak dan pengeluaran untuk program yang direncanakan agar anggaran seimbang. Nah, yang keempat yaitu koordinasi antar lembaga pemerintah. Nah, ini sangat penting ya, karena memastikan kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yang terakhir yaitu mempertimbangkan kondisi ekonomi makro. Nah, ini memperhatikan faktor ekonomi seperti pertumbuhan inflasi dan pengangguran dalam perencanaan pembangunan untuk mendukung stabilitas ekonomi. Baik, kita masuk dengan siklus keuangan negara yang kedua, yaitu penyusunan anggaran. Nah, beberapa mungkin ada keterkaitannya. Berikut mungkin beberapa dari tata cara penyusunan anggaran ini. Nah, yang satu yaitu penetapan kerangka fiskal. Nah, penetapan kerangka fiskal ini yaitu menentukan batasan dan asumsi dasar untuk pengelolaan keuangan negara. Nah, termasuk proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Nah, yang kedua ada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat RAPBN. Nah, merupakan penyusunan dokumen anggaran yang merinci estimasi pendapatan dan belanja negara untuk tahun anggaran yang akan datang. Nah, ini yang akan datang maksudnya. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan di DPR. Nah, proses di mana DPR ini membahas dan mengevaluasi RAPBN yang tadi gitu sebelum disetujui. Nah, ini juga memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian juga konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, yang keempat yaitu kepentingan, melibatkan pihak terkait seperti masyarakat nih, terus non pemerintah, juga ada
yang lain, kemudian juga untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan anggaran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, dua prinsip ini sangat diperlukan ya, karena untuk menjamin bahwa proses anggaran terbuka bagi publik dan pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke siklus keuangan negara yang ketiga, yaitu pengesahan anggaran. Nah, di mana dalam ini meliputi berbagai hal, diantaranya yaitu yang pertama penetapan APBN menjadi undang-undang. Nah, proses ini formal, di mana rancangan dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang kita singkat tadi RAPBN itu disetujui dan diubah menjadi undang-undang oleh DPR. Nah, kemudian yang kedua yaitu persetujuan DPR. Nah, ini juga harus ada persetujuan dari DPR ya, karena DPR melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap RAPBN yang diajukan oleh pemerintah dan memastikan bahwa anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Nah, yang ketiga yaitu pendandatanganan oleh Presiden. Nah, ini juga hal sangat penting. Setelah disetujui DPR tadi, Presiden menandatangani Undang-Undang APBN. Nah, menandakan bahwa anggaran resmi berlaku dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, yang keempat yaitu sosialisasi rincian anggaran kepada publik. Nah, setelah disahkan tadi, diresmikan, itu harus ada sosialisasinya kepada masyarakat. Nah, di mana pemerintah menyampaikan informasi mengenai rincian anggaran kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan publik memahami alokasinya, kemudian dana dan program yang akan dilaksanakan tadi. Nah, itu dia. Baik, selanjutnya kita masuk ke siklus keuangan negara yang keempat. Nah, yaitu di sini pelaksanaan anggaran. Nah, sama seperti siklus-siklus yang sebelumnya, di sini juga meliputi beberapa hal. Pertama, pemerintah melakukan pencairan dana untuk program-program pemerintah. Nah, ini maksudnya yaitu pemerintah tuh mengeluarkan dana dari kas negara untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan di dalam anggaran. Nah, yang kedua, ada realisasi pendapatan negara. Ini maksudnya yaitu pengukuran dan pencatatan pendapatan yang diterima negara dari berbagai sumber seperti pajak dan non-pajak, terus untuk memastikan bahwa target pendapatan itu tadi tercapai. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan belanja negara sesuai rencana. Pelaksanaan ini sesuai dengan direncanakan yang tadi. Nah, pengeluaran dana dilakukan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui. Nah, ini juga memastikan bahwa program-program berjalan sesuai jadwal dan alokasi yang ditentukan di perencanaan tadi. Nah, yang keempat ada monitoring penggunaan anggaran. Nah, di mana proses ini merupakan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan yang lain gitu. Nah, selanjutnya ada manajemen kas negara yang terakhir. Ini adalah pengelolaan aliran kas negara untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan juga mendukung pelaksanaan program pemerintah secara efektif. Selanjutnya kita masuk ke siklus keuangan negara yang kelima. Nah, siklus keuangan negara yang kelima ini yaitu pelaporan keuangan. Nah, setelah tadi ini ada pelaporan keuangannya atau pelaporan anggaran juga. Nah, juga meliputi berbagai hal. Yang pertama, penyusunan laporan realisasi anggaran. Nah, proses pembuatan laporan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, kemudian belanja, dan pembiayaan. Nah, untuk menilai pencapaian anggaran selama periode tertentu, misalnya periode 1 tahun atau 2 tahun. Nah, itu termasuk ke dalam sini. Nah, yang kedua, pembuatan laporan keuangan berkala. Nah, ini dimaksudkan untuk penyusunan laporan keuangan secara rutin. Nah, dalam rutin ini terdapat bulanan, tribulanan, dan tahunan. Nah, untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan dari entitas pemerintah tadi. Nah, yang ketiga ada penyampaian laporan pertanggungjawaban. Nah,
proses di mana pemerintah melaporkan hasil pelaksanaan anggaran kepada DPR dan publik. Nah, ini hal yang sangat penting. Nah, untuk menunjukkan akuntabilitas penggunaan dana, dan yang terakhir yaitu transparansi penggunaan anggaran. Nah, upaya untuk memastikan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran dapat diakses oleh publik sehingga meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas pemerintah. Kita masuk ke penjelasan tentang siklus keuangan yang terakhir. Nah, di sini ada siklus pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, berikut adalah beberapa hal yang meliputinya. Yang pertama yaitu analisis capaian kinerja anggaran. Nah, proses ini dimana mengevaluasi seberapa efektif penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk membandingkan realisasi dengan target. Kemudian yang kedua, identifikasi keberhasilan dan kekurangannya. Nah, di sini mengidentifikasi aspek-aspek yang berhasil dalam pelaksanaan anggaran tadi, serta menemukan area yang perlu diperbaiki untuk peningkatan kinerja di masa depan. Nah, yang ketiga yaitu perbaikan sistem penganggaran. Nah, melakukan penyesuaian lagi dan perbaikan pada proses penganggaran berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik tadi. Nah, yang terakhir yaitu perencanaan untuk siklus berikutnya. Nah, menggunakan hasil evaluasi untuk menyusun rencana anggaran pada tahun berikutnya. Kemudian juga memastikan bahwa kebijakan dan program yang direncanakan lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, kita sudah ada dalam penghujung presentasi. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa keuangan negara adalah sebuah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Nah, kemudian pengelolaan keuangan yang baik dapat membuat lebih efektif gitu. Kemudian juga untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi suatu negara itu harus ada pengelolaan yang baik. Nah, itu tadi. Baik, itu saja dari saya atas presentasi dari materi APBN yang menjelaskan tentang struktur dan siklus dari keuangan negara. Nah, jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk audiens. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.